Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru wa husban asy-syamsu wal qamaru bi husban an-najmu wasy-syajaru yasjudan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah bersama-sama kita berusaha untuk senantiasa kita mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita berupaya untuk melaksanakan segala hal yang Allah perintahkan dan kemudian kita meninggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia, menjalin hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan suatu keharusan yang mutlak bagi kita sebagai seorang muslim. Sehingga setiap kita akan berusaha memperbaiki hubungan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila hubungan itu sudah terasa dekat, maka dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dimanapun posisi kita, maka seorang muslim kita akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau perasaan ini sudah tertanam dalam diri kita masing-masing, sudah tertanam dalam jiwa kita masing-masing, maka sudah barang tentu kita tidak akan berani menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak umat manusia yang melakukan kemaksiatan, yang melakukan kejahatan, yang melakukan kemungkaran karena mereka merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sungguhnya, sebenarnya dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi, dan bagaimanapun situasi dan kondisinya, kita selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala.
selalu dalam intaian Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan manusia. Allah sangat dekat dengan kita. Cuma kita sendiri yang kadang tidak merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, jawablah fa inni qarib. Maka sesungguhnya aku adalah dekat. Maka dengan demikian, kita berusaha untuk menjalin hubungan kita, menjalin kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat urgen dalam kehidupan ini. Sebab baik atau tidaknya seseorang sungguh sangat bergantung kepada bagaimana, sejauh mana hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah bentuk hubungan apa saja? Bentuk hubungan apa saja yang perlu kita jalin kepada Allah Subhanahu wa taala? Bentuk hubungan yang bagaimana yang hendak kita jalin kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah hubungan yang harus kita jalin kepada Allah adalah al-mahabbah. Al-mahabbah atau cinta. Yang dimaksud dengan hubungan cinta di sini adalah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus berada di atas segala-galanya. Maka hal ini berarti kita manusia boleh saja cinta kepada apapun, boleh saja cinta kepada siapapun, boleh saja kita menyayangi apapun, akan tetapi tidak boleh kecintaan kita kepada apapun juga itu melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwaluk taraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah, fatarabbasu, kata Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jamaah rahimakumullah. Bahkan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan, tidak menghendaki kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sama seperti kecintaan kita kepada yang lainnya. Sama saja tidak boleh, apatah lagi melebihi kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena apabila kita benar-benar orang-orang yang beriman kepada Allah, kita benar-benar orang yang termasuk seorang mukmin yang beriman kepada Allah, maka tentu saja kita memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih, yang amat sangat dibandingkan kepada kecintaan kepada yang lainnya. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala.
Adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, maka tentu saja kita akan menempatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Apabila kita sebagai seorang muslim sudah benar-benar cinta kepada Allah, maka kita akan selalu menyesuaikan diri, baik dalam bentuk sikap dan perilaku kita dengan segala yang Allah kehendaki. Sehingga ajaran Islam yang dilakukan tidak terasa berat, meskipun sebenarnya berat untuk dilakukan. Kenapa? Karena ada perasaan cinta di dalamnya. Begitu juga sebaliknya, apabila tidak ada perasaan cinta di dalamnya, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, terasa berat bagi kita karena tidak ada perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah menjadi sangat berat, meskipun sebenarnya harus dilaksanakan itu ringan adanya. Di samping itu, jika seseorang telah cinta kepada Allah, maka dia akan selalu ingat kepada Allah. Dia selalu akan berzikir kepada Allah, sehingga bila hendak melakukan aktivitas apapun, dia akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka tegasnya, orang yang cinta kepada Allah tentu saja selalu siap untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada dan bagaimanapun situasi serta kondisinya. Ihwani kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hubungan yang hendak kita jalin kepada Allah sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an adalah at-tijarah atau hubungan jual beli. Yang dimaksud dengan hubungan jual beli di sini adalah kesiapan penjual untuk menyerahkan sesuatu yang dijualnya, meskipun sebenarnya dia amat senang dengan barang itu karena dia menginginkan pembayaran dari sang pembeli. Maka dengan begini berarti sang penjual mau berkorban terhadap sesuatu yang dijualnya. Lalu yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah, siapa yang bertindak sebagai penjual dan siapa yang bertindak sebagai pembeli? Apa barang yang dijual dan apa alat pembayaran yang dilakukan? Yang bertindak sebagai penjual di sini adalah kita, orang-orang yang beriman, dan Allah Subhanahu wa taala yang bertindak sebagai pembeli. Yang harus kita jual kepada Allah atau kita serahkan adalah, yang kita korbankan kepada Allah adalah diri dan harta kita, sedangkan Allah Subhanahu wa taala nanti akan membayarnya dengan menggunakan surga. Demikian memang Allah nyatakan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang yang mukmin diri dan harta mereka, anfusakum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, dengan menggunakan surga dan dengan memberikan kepada mereka surga. Mereka berperang penjalan Allah lalu membunuh atau mereka terbunuh. Maka dari ayat ini jelas bagi kita bahwa manakala kita menginginkan surga, kita mendambakan surga dalam kehidupan akhirat nanti, maka berkorban dengan jiwa dan harta kita adalah menjadi suatu keharusan yang mutlak. Maka oleh karena itu amat sangat naif, amat sangat aneh apabila ada orang yang ingin masuk surga, yang mendambakan ingin masuk surga, akan tetapi dia tidak mau berkorban dengan jiwa dan hartanya. Maka oleh karena itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka begitu mendambakan surga, tidak segan-segan mereka berkorban apa saja, dengan apa saja yang mereka miliki demi untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan nyawa sekalipun. Begitulah pengorbanan ditunjukkan oleh Bilal bin Rabah yang rela dijemur di padang pasir, di tengah padang pasir, dengan ditindis batu oleh orang kafir Quraisy demi untuk mempertahankan akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut juga Abu Bakar As-Siddiq yang mengorbankan seluruh harta kekayaannya
demi untuk dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi Utsman bin Affan, Abu Talha dan sebagainya. Maka dalam perjuangan kita sekarang ini untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan ini, pengorbanan dengan segala yang kita miliki menjadi sesuatu yang tidak bisa kita elakkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Yang ketiga, hal yang harus kita lakukan sebagai upaya kita menjalin hubungan kepada Allah adalah al-amal. Hubungan yang ketiga yang hendak kita jalin adalah al-amal atau kerja. Yang dimaksud dengan hubungan ini adalah setiap kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal yang soleh dengan sebanyak-banyaknya. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh dengan sebanyak-banyaknya. Hal ini diperlukan karena memang dengan amal soleh inilah seorang muslim kelak akan bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan akhirat yang menyenangkan. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, falyamal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia mengerjakan amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah mempersekutukan Allah dengan siapapun. Karenanya amal soleh, amal kebajikan adalah merupakan satu-satunya bekal utama kita berjumpa dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan ini kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya dengan sebanyak-banyaknya, melakukan amal kebaikan dengan sebanyak-banyaknya. Beramal soleh harus kita lakukan sesegera mungkin, dalam arti kita tidak suka menunda-nunda kebaikan itu, karena masalah umur tidak ada di antara kita yang tahu. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita. Di samping itu, jamaah berbahagia, meskipun sudah banyak, kita tetap tidak merasa sudah melakukan banyak amal kebaikan. Karena semakin banyak tentu akan semakin baik. Dan tentu saja harus didasari dengan niat yang ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan benar cara kita melaksanakannya. Manakala tiga bentuk hubungan ini telah kita jalani kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia ini, maka kemudian insyaallah niscaya kita termasuk ke dalam kelompok, ke dalam golongan orang-orang yang soleh yang akan dapat meraih kebahagiaan. Tidak hanya kebahagiaan di dunia, akan tetapi juga kebahagiaan di akhirat kelak. Demikian yang bisa kami sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa sairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وعنهم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل الصحابة أجمعين. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribu mujibu da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin
wa azila syirk wal musyrikin wa damir a'da'ad din. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna al-qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha azim yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.